Perjalanan kami dimulai di kawasan Taman Hutan Raya IR Haji Juanda atau Tahura, Bandung. Sebelum memasuki kawasan wisata sejarah ini, pengunjung diwajibkan membeli tiket masuk sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian kawasan konservasi dan situs sejarah yang ada di dalamnya. Selain dikenal dengan suasana alamnya yang asri dan sejuk, Tahura juga menyimpan peninggalan sejarah penting dari masa penjajahan, yaitu Goa Belanda dan Goa Jepang. Destinasi pertama yang kami kunjungi adalah Goa Belanda. Goa ini dibangun pada tahun 1918 pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masanya, Goa Belanda digunakan sebagai pusat pertahanan, penyimpanan logistik, dan jalur komunikasi militer. Di dalam goa, terdapat beberapa ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda, seperti ruang tahanan, ruang penyimpanan, hingga jalur pengawasan. Struktur bangunannya sudah menggunakan tembok dan semen, sehingga terlihat lebih rapih dan kokoh. Namun sayangnya, di beberapa bagian goa Belanda masih ditemukan tindakan vandalisme berupa coretan nama dan tulisan pada dinding goa. Vandalisme seperti ini dapat merusak keaslian bangunan serta mengurangi nilai sejarah dari situs peninggalan bersejarah. Selain vandalisme, terdapat juga sampah-sampah yang berserakan tidak dibuang kepada tempatnya. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju Goa Jepang. Selama perjalanan, suasana alam Tahura yang rindang dan sejuk menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Ketika sudah mendekati Goa Jepang, terlihat banyak goa-goa buatan di sekitarnya yang tidak selesai dibuat. Goa Jepang dibangun pada masa kependudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942 hingga 1945. Goa Jepang dibangun pada masa pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942 hingga 1945. Goa ini digunakan sebagai benteng pertahanan militer dan tempat persembunyian tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pembangunan goa dilakukan menggunakan tenaga Romusa, yaitu rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja dalam kondisi berat tanpa upah. Berbeda dengan goa Belanda yang sudah menggunakan tembok dan semen, struktur goa Jepang masih didominasi bebatuan alami sehingga terlihat lebih sederhana dan alami. Saat memasuki goa Jepang, suasana terasa lebih mencekam, lebih lembab, dan lebih dingin. Lorong-lorong sempit dengan pencahayaan minim membuat kondisi di dalam goa terasa gelap dan sunyi. Bentuk goa yang masih berupa bebatuan alami membuat goa Jepang terlihat seperti goa yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Kondisi tersebut memberikan gambaran bagaimana beratnya situasi pada masa penjajahan Jepang dahulu. Meskipun masih ditemukan beberapa tindakan vandalisme, kondisi goa Jepang terlihat lebih terjaga dibanding goa Belanda. Namun demikian, vandalisme sekecil apapun tetap dapat merusak nilai sejarah dan keaslian situs budaya. Pelestarian situs sejarah seperti Goa Belanda dan Goa Jepang memerlukan kesadaran bersama. Mitigasi vandalisme dapat dilakukan bersama. Mitigasi vandalisme dapat dilakukan melalui edukasi kepada pengunjung, pemasangan papan peringatan, serta peningkatan rasa peduli terhadap warisan sejarah. Sebagai pengunjung, kita dapat ikut menjaga melestarikan situs sejarah dengan tidak mencoret dinding, tidak merusak fasilitas, dan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Karena menjaga sejarah hari ini berarti menjaga warisan bangsa untuk masa depan.